4. Dan yang terakhir M. Rido Feryandi dengan MPM belakang 038. Next saja. Pengertian kalimat efektif. Dalam menulis, penulis menyampaikan gagasan atau pikirannya dalam rangkaian kalimat yang tersusun secara efektif. Artinya, kalimat-kalimatnya singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Next. Efektif mengandung pengertian tepat guna. Sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif dalam kalimat adalah ketetapan penggunaan kalimat dan ragam bahasa tertentu dalam situasi kebahasaan. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada kesatuan gagasan, kesepadanan, keparalelan, kehematan, kelogisan, ketepatan diksi, kebenaran struktur, keringkasan, kecermatan, kebervariasian, ketegasan. Kesatuan gagasan, yaitu kalimat efektif hanya mengandung satu gagasan. Perhatikan kalimat berikut yang lebih dari satu gagasan. Contoh, melihat perkembangan penduduk RW 02 Kampung Gedung Gede yang semakin padat namun tidak didukung dengan kemampuan perekonomian yang cukup. Saran perbaikan kalimat tersebut, perkembangan penduduk RW 02 Gedung Gede semakin padat tetapi tidak didukung oleh perekonomian yang cukup. Next. Kesepadanan adalah keseimbangan pikiran atau gagasan dengan struktur kalimat. Untuk menghasilkan kalimat yang mengandung kesepadanan, perlu diperhatikan hal-hal berikut, seperti kalimat memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kata depan tidak berada di depan subjek, konjungsi antara kalimat tidak digunakan di dalam kalimat tunggal, predikat tidak didahului konjungsi yang subjek tidak ganda. Next. Oke, selanjutnya Lalu akan selanjutnya, dibacakan oleh rekan saya Marvela Rizkia, dipersilakan. ada keparalelan. Paralel itu adalah kesejajaran atau kesamaan bentuk. Jadi paralel itu bentuknya harus sama ya. Kalau misalnya kita pakai kata benda, maka selanjutnya harus kata benda. Atau kita pakai kata kerja, maka selanjutnya harus menggunakan kata kerja. Contohnya, Atmajaya terpercaya dan dijamin kualitasnya. Ini kalimatnya tidak paralel karena terpercaya dan dijamin itu beda kata kerjanya. Yang seharusnya Atmajaya terpercaya dan terjamin kualitasnya. Lalu yang kedua ada kehematan. Kehematan ini digunakan untuk menghemat kata atau tidak mengulang subjek. Contohnya, Anda tidak boleh mengikuti ujian apabila Anda datang terlambat. Nah, di sini kalimatnya tidak hemat karena subjeknya itu diulang, Andanya 2 kali. Jadi seharusnya kalimat yang tepat, Anda tidak boleh mengikuti ujian apabila datang terlambat. Selanjutnya ada kelogisan. Kelogisan itu kalimat yang dapat dikatakan efektif jika diterima oleh akal sehat atau bisa dimengerti dengan mudah. Contohnya, setelah lulus kuliah, Bella mengajar bahasa Indonesia. Ini kalimatnya nggak logis, karena di sini Bella mengajar bahasa Indonesia. Kan nggak jelas ya siapa yang diajar sama Bella. Jadi harusnya setelah lulus kuliah, Bella mengajar siswa SMA Bahasa Indonesia. Lalu ada kecermatan. Kecermatan itu memilih kata diksi yang tepat sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda. Contohnya, berdasarkan agenda sekretaris manajer personalis akan pengarahan kepada pegawai baru. Itu kalimatnya tidak cermat ya, karena ada kata yang tidak tepat. Yang seharusnya, berdasarkan agenda sekretaris, manajer personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Lalu ada kebervariasian. Kalimat yang efektif menunjukkan penggunaan kalimat yang tidak monoton. Artinya kalimat bisa digunakan sebaiknya dan bervariasi dengan memanfaatkan jenis-jenis kalimat yang ada. Contohnya, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Atau dibutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua kepada anak. Nah, dua kalimat itu artinya sama, hanya kata-katanya saja yang bervariasi atau diubah posisinya. Selanjutnya ada ketegasan.
Ketegasan itu memberikan penonjolan atau penekanan pada ide pokok yang ingin disampaikan. Yang pertama itu ada meletakkan kata yang hendak ditonjolkan di depan kalimat. Contohnya, angka kemiskinan makin meningkat sehingga tindakan kriminal juga makin banyak. Di sini kata yang ditekankan yaitu angka kemiskinan. Lalu yang kedua mengurutkan kata secara bertahap. Contohnya, korban tsunami di Jepang ditemukan puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Kan nggak mungkin ya kalau dibalik jadi ribuan, ratusan, bahkan puluhan. Lalu yang ketiga ada mempertahankan ide yang ditonjolkan. Contohnya, perusahaan itu tidak bangkrut, tetapi berkembang dengan pesat. Lalu menggunakan partikel penekanan. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Lalu yang kelima ada mengulang kata. Contohnya, Siti ibu yang baik, ibu yang senantiasa mau berkorban demi anak-anaknya. Di sini ditekankan kata ibu untuk mengulang kata. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Ridho, disilakan. Ketepatan diksi. Setiap kata yang digunakan perlu dipilih secara tepat dan cermat, sehingga dapat mewakili tujuan, maksud, atau pesan penulis. Karena itu, penulis dituntut mampu antara lain membedakan kata bersinonim, struktur idiomatik, dan beratonim. Contoh, bisnis online menguntungkan konsumen dan penjual. Itu tidak tepat, lebih tepat bisnis online menguntungkan pelanggan dan pengelola. Kalimat efektif mengandung kebenaran struktur bahasa Indonesia. Artinya unsur-unsur yang digunakan di dalam kalimat tidak memakai unsur-unsur asing atau daerah. Sebagai contoh, pemakaian unsur bahasa Inggris which, where tidak benar jika disepadankan dengan konjungsi di mana, atau yang mana dalam bahasa Indonesia. Contoh, dengan kita punya kemampuan menggunakan teknologi baru, segala pekerjaan akan lancar. Yang benar adalah dengan kemampuan kita menggunakan teknologi baru, segala pekerjaan akan lancar. Kalimat efektif menggunakan kata yang ringkas tanpa disadari. Dalam pemakaiannya terdapat kata kelompok, kata yang memiliki makna yang sama. Kelompok kata tersebut merupakan bentuk panjang dari sebuah kata yang merupakan bentuk pendek. Contohnya adalah kami mengadakan penelitian anak jalanan di Jakarta. Bentuk panjangnya. Kami meneliti anak jalanan di Jakarta. Bentuk ringkasnya seperti itu. Struktur kalimat efektif harus benar. Kalimat harus memiliki kesatuan bentuk, sebab kesatuan bentuk itulah yang menjadikan adanya kesatuan arti. Kalimat struktur benar tentu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat dan strukturnya kacau, tidak menggambarkan kesatuan apa-apa, merupakan suatu kenyataan yang salah. Kesimpulannya, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicara. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga yang dapat kami sampaikan menambah ilmu